Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Radika dengan nomor induk mahasiswa 2005-112510 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar dan penerapannya di kelas. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Daphne Satilia SKM MPD. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Teori belajar sangatlah banyak, namun yang sering digunakan oleh guru terdapat 4 teori belajar, yaitu ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat teori belajar tersebut. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini juga dikenal dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungan. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus di sini adalah apa saja yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik, sedangkan respon merupakan reaksi terhadap stimulus dari guru. Nah, peserta didik di sini dianggap telah berhasil dalam belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Penerapan teori ini dalam pembelajaran yang dilakukan pendidik adalah dengan memberikan stimulus diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih peserta didik. Stimulus yang diberikan dapat berupa tes, pertanyaan-pertanyaan, latihan, dan tugas-tugas. Tak lain, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi baik peserta didik harus dilakukan juga untuk memotivasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap perilaku peserta didik yang kurang baik juga harus dilakukan untuk memotivasinya agar lebih giat lagi belajar. Pembelajaran akan efektif jika peserta didik memiliki kesiapan mental dalam diri dia dan juga kesiapan dalam menerima materi. Nah, di sini guru perlu melakukan persepsi sebelum proses pembelajaran berlangsung. Penerapan teori ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, yaitu tujuan pembelajarannya, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan juga fasilitas pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, namun perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Teori ini menyatakan belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Berdasarkan teori ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Teori ini mengatakan belajar dapat berhasil jika materi pelajaran yang baru dapat beradaptasi dengan struktur kognitif dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk penerapannya di kelas adalah dengan siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Dalam hal ini, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep melalui contoh-contoh yang dijumpainya. Untuk anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika guru menggunakan benda-benda konkret sebagai media belajarnya. Guru
Guru juga harus memperhatikan betul perbedaan setiap siswa, karena faktor ini akan mempengaruhi keberhasilan belajar setiap siswa. Nah, guru di sini juga memberikan pengarahan sesuai dengan usia. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan ataupun konstruksi atas pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan ataupun teknologi dan juga hal lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena pembentukan pengetahuan di sini adalah dari peserta didik itu sendiri, maka peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif di sini ialah aktif dalam hal apa? Seperti aktif dalam hal berpikir, aktif dalam menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi, yang paling penting menentukan gejala belajar adalah peserta didik itu sendiri. Sementara itu, peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik di sini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik dapat berjalan lancar. Di sini, guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, melainkan guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri, dan guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar tersebut. Dalam penerapan teori belajar ini, yang dapat dilakukan guru di kelas adalah dengan guru memunculkan rasa keinginan tahuan peserta didiknya terhadap suatu permasalahan dengan melalui kegiatan tanya jawab. Selanjutnya, guru juga dapat membentuk masyarakat belajar ataupun belajar kelompok. Nah, metode yang digunakan dalam penerapan ini ialah dapat menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, ataupun metode bermain peran. Contoh dari penerapan teori belajar konstruktivistik di sini ialah dengan melakukan kegiatan student centered learning, yaitu dengan membagi kelompok terhadap satu kelas. Nah, dan masing-masing kelompok di sini diberikan tugas penelitian sederhana, dan selama penelitian, guru menjadi fasilitator dan mengarahkan siswa. Sederhana ini, siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, yang mana hal ini akan mengembangkan rasa ingin tahunya dengan langsung melakukan penelitian tersebut, hingga tumbuhlah dalam diri siswa pribadi yang peka terhadap lingkungannya. Tak hanya itu saja, hal ini juga akan membantu melatih dalam koordinasi. Setelah hasil penelitian disusun oleh siswa, mereka dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dalam hal ini, siswa dapat percaya diri meningkatkan kemampuan public speaking-nya, serta siswa juga belajar menjadi pribadi yang terbuka. Dari presentasi hasil penelitian ini, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, sehingga terbentuklah forum diskusi di sini. Kegiatan diskusi inilah yang mampu melatih siswa menjadi pribadi yang dapat menerima masukan dan juga kritikan, serta dapat melatih siswa menjadi pribadi yang mampu mengatasi suatu permasalahan. Di sini, guru dapat melakukan penilaian terhadap pemantauan hasil penelitian, penilaian terhadap presentasi hasil, penilaian terhadap kerja kelompoknya, dan juga dapat melakukan evaluasi. Pada teori belajar konstruktivistik di sini, beberapa hal yang perlu guru perhatikan adalah mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Kemudian mengutamakan proses dalam pembelajaran, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, serta pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Teori yang terakhir yaitu teori yang keempat, ada teori belajar humanistik. Nah, berdasarkan teori humanistik ini, belajar merupakan proses memanusiakan manusia, di mana seorang peserta didik diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Tokoh
Tokoh yang terdapat dalam teori belajar humanistik yaitu ada Carl Roger. Menurut Carl Roger, belajar humanistik yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual dan emosional siswa. Selanjutnya ada tokoh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri sendiri, serta sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Dan yang terakhir menurut tokoh Arthur Kampf, menurutnya belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu tersebut. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa tersebut. Penerapan teori belajar humanistik ini dalam pembelajaran adalah dengan yaitu yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal. Tujuan dari ini adalah agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan. Hal ini bertujuan agar mereka merasa nyaman dalam belajar sehingga mereka akan belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajarnya. Dan yang keempat, guru harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Sekian penjelasan dari teori-teori belajar dan penerapannya di kelas dari saya. Mohon maaf masih terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.